Kisah Santo Andreas Rasul. Santo Andreas berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel. Ia bersama saudarinya Simon Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lainnya, yaitu Filipus. Andreas dan Petrus hidup dengan bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Awalnya, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah," Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Pada saat itu juga, ia meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Dan kemudian Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab lagi, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Belum lama Andreas tinggal bersama Yesus ketika ia menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, yang artinya Yesus, Anak Allah. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Andreas jugalah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, ia memberitahu kepada Simon saudarinya, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas kemudian membawa Simon kepada Yesus. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kephas," yang berarti Petrus. Andreas dipilih Yesus menjadi salah seorang dari 12 rasulnya yang utama, seperti yang dicatat di semua Injil dan kisah para rasul. Andreas selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya. Dalam peristiwa mujizat pemberian makanan lebih dari 5.000 orang, Andreas mempunyai peranan dalam memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus dengan berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Dan setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Menurut tradisi Kristen, Andreas melanjutkan memberitakan kabar baik di sekitar pantai Laut Hitam dan di sebuah tempat yang sekarang disebut Yunani dan Turki. Andreas menjadi martir dengan penyalipan di Patras. Dia diikat, bukannya dipaku di kayu salib seperti yang dijelaskan dalam kisah Andreas. Dia disalibkan pada bentuk salib yang dikenal sebagai Crux de Cusada, yang merupakan salib berbentuk X atau saltire, sekarang biasa disebut sebagai salib Santo Andreas. Diyakini Santo Andreas Rasul meminta untuk disalibkan dengan cara ini karena ia menganggap dirinya tidak layak untuk disalibkan pada jenis salib yang sama seperti Yesus. Ia disalibkan selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipaku melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Santo Andreas Rasul awalnya disimpan di Patras, namun beberapa orang percaya bahwa Santo Regulus, yang adalah seorang biarawan di Patras, menerima penglihatan yang menyuruhnya menyembunyikan beberapa tulang Andreas. Tak lama setelah mimpi Santo Regulus, banyak peninggalan dari Santo Andreas dipindahkan ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Romawi Konstantianus II.
sekitar tahun 357. Santo Regulus kemudian menerima perintah dalam mimpi kedua yang menyuruhnya membawa tulang-tulang itu sampai ke ujung bumi. Ia harus membangun sebuah kuil bagi mereka dimanapun ia terdampar. Kemudian ia mendarat di Mantelvave, Skotlandia pada bulan September 1964. Paus Paulus ke-6 meminta relik Santo Andreas Rasul yang berakhir di kota Vatikan dikirim kembali ke Patras. Sekarang banyak relik Santo Andreas Rasul dan salib tempat di mana menjadi martir disimpan di gereja Santo Andreas di Patras. Santo Andreas Rasul dihormati di Georgia sebagai pengkhotbah pertama kekristenan di wilayah itu dan di Sirpus karena telah memukul batu menciptakan semburan air penyemburan saat mendarat di pantai. Salib aslinya ditampilkan pada bendera Skotlandia dan diwakili di sebagian besar ikonografinya. Ia biasanya digambarkan sebagai seorang pria tua dengan rambut putih yang panjang dan janggut seiring memegang kitab Injil atau gulungan. Santo Andreas adalah santo pelindung para nelayan dan penyanyi. Ia juga santo pelindung dari beberapa negara dan kota, termasuk Skotlandia, Rumania, Ukraina, dan Patras, dan hari rayanya dirayakan pada tanggal 30 November. Demikian kisah dari Santo Andreas Rasul yang begitu setia kepada Yesus Kristus. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.